Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program harian kita, Kajian Ramadan bersama Kemenak Blitar. Perkenalkan, saya Axelda Marta yang akan menemani Bapak Ibu semua selama 1 jam ke depan. Di samping saya sudah ada Bapak Mun'im Sufufi, penyelenggara syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang juga baru mendapatkan mandat penting ya Pak sebagai Ketua Korpri Kemenak Blitar. Nih, mari kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat Mas Axel, tetap semangat meskipun di di hari yang ke-10 ini. Ini saya mau nanya Pak, yang benar itu penyelenggara syariah atau penyelenggara zawa Pak? Semuanya benar Mbak Axel. Semuanya benar. Bebas nih berarti. Bebas. Nanti saya ceritakan. Gini Mbak Axel, jadi di saya itu pada waktu saya dilantik itu penyelenggara syariah. Terus kemudian setelah tahun berapa itu ada perubahan nomenklatur menjadi penyelenggara zakat dan wakaf. Sebelumnya perubahan itu harus dilantik juga, tetapi sampai saat ini saya belum dilantik. Berarti saya masih penyelenggara syariah. Dan sekaligus tusi-tusinya itu masih dibebankan kepada saya. Seharusnya sudah ke Bimas, tetapi tetap diserahkan kepada saya, termasuk Royatul Hilal, hisab arah kiblat, terus kemudian konsultasi waris, produk halal tetap diserahkan kepada saya. Ngoten Mbak Axel, ceritanya semacam itu. Ngoten nggih, intermezzo sebenarnya Pak. Iya. Baik, sebelum memasuki materi, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom meeting. Secara langsung sudah ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Selamat pagi Bapak Farmadi. Ya, Bapak Farmadi ini selalu menemani kita ya setiap hari tanpa absen sehari pun. Selalu tersenyum juga. Sedasip. Selanjutnya ada juga Bapak Kasubag TU, Bapak Munib, ada Bapak Kepala Seksi dan juga penyelenggara yang selalu hadir bersama kita. Selanjutnya di Zoom meeting ada berapa itu Mbak? 44. Ada 43 partisipan ya, dan semoga terus bertambah seiring berjalannya kegiatan. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu atau partisipan yang baru masuk. Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan sampai sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab Pak, nanti setelah pemaparan materi. Siap. Karena gimana Pak, penanya terbaik dapat apa ini dari Ketua Korpri? Hadiah pahala. Hadiah pahala. Kita ajukan proposal nanti. Baik, tapi tenang saja, tidak dapat hadiah, tapi kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dari Bapak Mun'im Sufufi yang akan menjelaskan tentang tusi dan juga khususnya tentang zakat ya Pak. Bulan Ramadan, bulan yang damai. Bismillah, mari kita mulai. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Saya kalau melihat beliau itu, kalau Senin itu pasti ceria gitu. Senin sama Jumat mesti ceria.
Semoga selalu diberi kesehatan dan sekaligus beliaunya semangat untuk kegiatan ini. Dan satu-satunya selama saya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar baru kali ini adanya Zoom setiap hari ini di bulan Ramadan ini, seolah-olah terasanya seperti pondok Ramadan gitu. Jadi kepala kantor Kementerian Agama ini ada pondok Ramadan, tapi yang tidur di sini cukup diwakili oleh Pak Kepala saja. Dan mungkin bisa nanti dikeluarkan sertifikat bagi yang ikut Zoom aktif dan sekaligus para narasumber itu nanti. Cair. Mungkin untuk kepada para fungsional mungkin untuk bisa dijadikan kredit, angka kreditnya. Yang saya hormati juga kepada para Bapak Kasih, khususnya kepada Bapak Kasubag TU, para Bapak Ibu penyelenggara dari Bapak Subhan. Selamat pagi Bapak Subhan, sehat nggih? Seger. Senyumnya beda, Senin juga ini juga. Pak Hamim, kalau Pak Hamim sama saja nih setiap hari. Ini seger terus. Nah ini Bu Aris juga ini. Sehat Bu Aris nggih? Ini kalau Senin juga mesti ceria ini. Ceria. Pak Indro juga ini selalu semangat juga, ceria. Pak Kasubag selalu juga semangat. Pak Juweni semangat terus Pak Juweni meskipun sebentar lagi pensiun ya Pak Juweni. Duluan dulu yaitu Pak Subhan. Dan kepada adik-adik yang sekaligus menjadi operator di Zoom meeting ini, dan tak lupa kepada Mbak Excel yang saya banggakan. Sehat nggih Mbak Excel nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih, semangat juga meskipun ini juga Mbak Excel nggih, kalau Senin juga bahagia juga nggih. Selamat datang kepada Pak Haji Mukhroji. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan pada hari ini saya akan menyampaikan tusi di penyelenggara syariah. Ada juga menyebut penyelenggara zakat dan wakaf. Kalau zakat dan wakaf berarti tusi saya itu murni pada zakat dan wakaf. Karena saya ini SK-nya masih penyelenggara syariah, maka beban tusi yang diberikan kepada saya masih tusi yang lama, diantaranya hisab ru'yat masuk kepada kita, terus kemudian ru'yatul hilal, konsultasi waris itu kepada saya juga. Mudah-mudahan ini tidak menjadi amal saya juga, karena meskipun bukan tusi Jawa, tetapi tetap saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk hari yang ke-10 ini mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, semua amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi puasa yang sempurna sehingga sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, bahwa puasa kita, tujuan adanya puasa ini adalah la'allakum tattaqun, semuanya mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya orang-orang yang bertakwa itu tanda-tandanya yang pertama, alladzina Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan memberi yang pertama adalah iman kepada hal yang gaib, di antaranya iman kepada adanya surga, adanya neraka, terus kemudian wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan memberikan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada kita tasarufkan, kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Mungkin dari sinilah saya akan menggarisbawahi pada wa mimma razaqnahum yunfikun.
Jadi bentuk dari mimma rozaqnahum yunfikun itu sebagian dari rezeki yang kita terima terus kemudian diinfakkan itu ada beberapa istilah, ada yang namanya infak, ada yang namanya sodakoh, ada yang namanya zakat, dan ada yang namanya wakaf juga. Berarti tusi di penyelenggara Zawa itu adalah landasannya kuat, jadi Al-Quran, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali tusi di kantor penyelenggara Zawa ini, yaitu saya yang pertama ini karena Zoom, saya jatah Zoom-nya di Zawa itu nanti akan 2 kali, yaitu yang pertama hari ini, dan untuk selanjutnya yaitu tanggal 17. Yang pertama kita akan menyampaikan tentang zakat. Zakat itu apa sebetulnya? Bahwa salah satu wa mimma rozaqnahum yunfikun, pengertian zakat dan menurut bahasa yaitu berkembang atau bertambah. Ini adalah rujukan dari kitab Kifayatul Akhyar. Ada yang namanya bertambah, barokah, dan kebaikan yang melimpah. Saya sangat percaya ini ada satu kisah dari sahabat siapa itu putranya Nabi Muhammad SAW itu, yang istrinya Ali bin Abi Thalib itu, Siti Fatimah Zahra, itu suatu hari menginginkan satu buah delima, kemudian meminta tolong kepada suaminya. Mungkin bahasa kita, Mas minta tolong belikan saya buah delima. Terus kemudian karena mungkin uangnya itu tidak banyak, akhirnya cukup dibelikan satu buah delima. Yo dek, aku tak budal nang pasar. Mungkin jawab bahasanya kita seperti itu. Kemudian dibelikan di pasar, terus kemudian di tengah perjalanan pulang itu ketemu dengan seorang pengemis, minta buah delima itu. Ali bin Abi Thalib juga bingung. Ini lek tak wehne kabeh nggo bojoku ra kengean. Akhirnya buah delima itu dibelah menjadi 2, yang separuh diberikan kepada si pengemis itu yang meminta-minta itu, yang separuh dibawa pulang diberikan kepada Fatimah Zahra. Terus kemudian si Ali Abi Thalib niku mengatakan kepada Fatimah itu, ya Fatimah, saya beri kasih tahu bahwa sebetulnya saya tadi membeli satu buah delima, terus kemudian di tengah perjalanan ada orang yang meminta-minta, akhirnya saya kasihkan yang separuh ini. Fatimah Zahra akhirnya, tidak apa-apa, saya juga senang, saya juga bangga. Selang tidak lama ada orang yang mengetuk pintu yang namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini ternyata utusan Rasulullah SAW yang diutus oleh Rasulullah untuk memberikan 10 buah delima kepada keluarga Fatimah Zahra tersebut. Dengan Salman Al-Farisi, 10 delima yang diberikan dari Rasulullah itu disembunyikan 1 oleh Salman Al-Farisi. Tintet rasanya. Terus kemudian 9 itu diberikan kepada keluarga tersebut. Terus kemudian Ali bin Abi Thalib menanyakan, hei Salman Al-Farisi, kok cuma 9 delimanya? Terus kemudian Salman Al-Farisi bertanya juga, loh sampean kok tahu kok cuma 9? Terus kemudian Ali bin Abi Thalib tadi, saya yakin bahwa ini seharusnya 10. Ini Rasulullah ini adalah yang
mengutus kepada sampean itu adalah 10 delima, yang satu belum ada. Terus kemudian loh, jenengan kok tahu? Saya percaya dengan dalil, dengan ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang memberikan kebagusan, falahu asyru amsalihha, maka dia memperoleh pahala atau memperoleh balasan 10 kali lipat. Berarti Salman Al-Farisi tadi kaget, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang berbahagia, begitu juga yang namanya zakat ini, insya Allah dan saya yakinnya ini akan berkembang. Maksudnya berkembang dan bertambah itu mungkin dari bahasa agamanya, yaitu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada kita. Dan yang kedua, bahwa harta kita yang semula itu hanya yang kita miliki, tetapi kalau kita berikan kepada orang lain, insya Allah akan berkembang juga. Berkembang di mana? Dimanfaatkan kepada orang lain. Apalagi kalau zakat tersebut diberikan lebih berupa kepada zakat produktif. Seperti kita berikan kepada lembaga zakat. Lembaga zakat itu ada yang namanya Basnas, ada yang namanya LAS, Badan Amil Zakat Nasional. Kemarin juga lucu Kiai, pada waktu kita literasi tentang Basnas itu ada yang mengatakan Basarnas gitu. Itu dari lingkungan kita juga. Ada yang tanya itu mengistilahkan Basarnas gitu. Akhirnya kita benarkan bukan Basarnas tetapi Basnas gitu. BPBD nanti. Dan yang kedua adalah lembaga amil zakat. Kalau lembaga amil zakat itu SK-nya langsung dari Menteri Agama dan pertanggungjawabannya Menteri Agama, terus kemudian kepada Presiden. Kalau LAS itu ada tingkatannya, LAS setingkat pusat, ada LAS yang setingkat provinsi, dan ada LAS setingkat Kapko. Terus kemudian Basnas pun juga ada Basnas tingkat pusat, terus kemudian ada Basnas tingkat provinsi, dan ada tingkat Basnas tingkat kabupaten. Dan alhamdulillahirabbil alamin bahwa belum semuanya. Ini karyawan-karyawati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar ini sudah banyak yang menyetorkan zakat atau infaknya dari hasil penghasilannya itu disetorkan kepada Basnas Kabupaten Blitar. Insya Allah per tahunnya kemarin tahun 2024 itu sudah mencapai 250 sekian itu per tahun khusus dari Kantor Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini selalu bertambah. Mungkin yang saat ini belum setor dari hasil penghasilannya itu berupa zakat atau infak atau sedekahnya ke Basnas Kabupaten Blitar, mudah-mudahan untuk segera menyusul disetorkan ke Basnas Kabupaten Blitar. Karena saya yakin bahwa Basnas Kabupaten Blitar itu nanti akan ditasarufkan dengan beberapa programnya, di antaranya ada Blitar Cerdas, terus kemudian ada Blitar Berdaya, terus kemudian ada Blitar Peduli, ada Blitar Sehat, ada Blitar Berdakwah. Jadi ada 5 program Basnas Kabupaten Blitar ini. Yang pertama adalah Blitar Cerdas. Ini termasuk dari beberapa ZIS itu untuk membantu kepada peningkatan anak-anak kita yang saat ini menuntut ilmu, mungkin yang perlu bantuan biayanya. Yang kedua adalah Blitar Sehat. Ini Basnas Kabupaten Blitar setiap bulan itu memberi santunan kepada orang yang ngebrok itu, yang tidak
bisa apa-apa itu, yang akhirnya setiap bulannya diberi santunan kurang lebih 500.000 rupiah itu. Terus kemudian Blitar Berdaya, terus kemudian Blitar Berdakwah juga membiayai dari beberapa kegiatan dakwah yang ada di Kabupaten Blitar. Bapak Ibu yang berbahagia, yang selanjutnya ini yang sudah dekat ini, yang perlu kita persiapkan yaitu yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini kalau di satker-satker, kalau menginginkan bisa mengelola dan sekaligus menjadi amil, berarti satker ini bisa mengajukan ke Basnas untuk SK UPZ-nya. Jadi nanti tidak istilahnya bukan panitia, tetapi unit pengumpul zakat. Ini dan sekaligus para pengelolanya itu, para pelaksananya itu bisa mendapatkan hak amil dari zakat fitrah tersebut. Tetapi kalau masih berupa panitia, maka hak amil atau pengelola dari zakat-zakat di satker atau di masjid atau di musola itu tidak boleh mendapatkan dari hak hasil pengumpulan zakat fitrah tersebut. Dan saya harapkan kepada masjid atau musola yang saat ini belum mempunyai legalitas pengumpulan zakat fitrah, sebaiknya segera diurus ke Basnas untuk mendapatkan legalitas, yaitu berupa UPZ. Ini nanti haknya amil akan mendapatkan kurang lebih sekitar 12,5%. Jadi bukan istilahnya bukan panitia, tetapi amil sudah sah dari pemerintah dan sah dari Basnas, dengan sekaligus akan lebih luas kerjanya tersebut, bisa menerima tidak hanya menerima zakat fitrah, tapi juga bisa menerima zakat mal dan sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa bolehkah zakat fitrah itu berupa uang? Itu dari beberapa madhab, itu yang membolehkan hanya madhab Hanafiyah. Dia membolehkan zakat fitrah itu berupakan dengan uang. Terus kemudian Basnas ini sudah memberikan SK tentang berapa konversinya zakat fitrah itu, bahwa saat ini tahun 2025 ini ditetapkan bahwa zakat fitrah itu adalah 3 kilogram. Berarti satker atau dari masyarakat nanti yang apabila mengeluarkan zakat fitrah itu ditentukan sebesar 3 kilogram. Kalau uangnya itu senilai 45.000 rupiah. Ini sesuai dengan SK Basnas. Terus kemudian ada lagi yang perlu disampaikan, yaitu fidyah. Fidyah itu di lanjutan SK-nya itu, fidyah itu dihitung sehari 3 kali makan, itu sebesar 50.000. Berarti amil atau UPZ nanti apabila ada orang menerima membayar fidyah, maka fidyahnya itu sebesar 50.000 rupiah apabila diuangkan. Itu dihitung 3 kali makan. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa yang perlu kita sampaikan bahwa zakat yang panjenengan bayarkan itu adalah salah satu zakat profesi panjenengan, zakat penghasilan dari panjenengan semuanya. Ini juga diatur di dalam Basnas. Kalau masalah zakat profesi atau masalah zakat penghasilan itu di kitab-kitab salaf itu tidak ditemui kayaknya. Yang kita temui kemarin saya diberitahu oleh Bapak Kepala di kitab Fiqhul Islami wa adillatuhu ya. Itu karangan Wahbah Zuhaili, dan kemudian di hukum zakat di karangannya
Yusuf Qaradawi. Itu insya Allah nanti akan ditemukan yang namanya zakat penghasilan, zakat profesi. Berapakah besarannya zakat profesi yang harus dikeluarkan itu? Yaitu setara penghasilannya 85 gram emas. Jadi setahun itu kalau gaji kita itu senilai 85 gram emas, berarti kita sudah berkewajiban untuk membayar zakat penghasilan. Membayar zakat penghasilan. Dihitung dari mana? Dihitung dari brutonya atau neto. Kalau di SK Basnas ini dihitung dari bruto penghasilan kotor yang diterima pada saat itu. Kalau emas yang ditentukan itu per tahunnya sebesar 85.685.927 rupiah. Jadi Bapak Ibu yang penghasilannya kalau dihitung selama 1 tahun itu sebesar 85.927 rupiah. Berarti panjenengan semuanya ini sudah ada nisabnya. Berarti panjenengan sudah berkewajiban untuk membayar zakat. Kalau per bulannya sekitar ukuran gajinya 7.040.498 rupiah. Pak Subhan ini pinten Pak Subhan untuk 9 juta ya Pak Subhan ini, berarti kalau per tahunnya sudah melebihi nisab ya Pak Han. Berarti sudah sudah wajib zakat nih. Mungkin kalau yang masih di bawah 7.140.000 rupiah ini belum mencapai nisab, berarti belum untuk membayar zakat. Dan sebaiknya kalau belum membayar zakat, berarti ada alternatif lain, yaitu mengeluarkan infak dan sedekah. Kalau infak dan sedekah ini tidak terbatas, lebih baik lebih banyak lebih baik gitu. Dan berapakah zakat dari penghasilan atau profesi itu? Sebesar 2,5%. Jadi dari hasil gaji panjenengan semuanya itu yang 7.140.000 yang minimal itu dipotong 2,5%. Jadi itu. Insya Allah kalau panjenengan nanti rata-rata insya Allah yang sudah membayar zakat ini sudah mengisi pernyataan, dan sekaligus nanti dengan pernyataan ini bendahara akan memotongnya dari gaji panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa zakat ini, kalau zakat itu untuk keperuntukannya itu hanya pada asnaf 8. Tetapi kalau infak sedekah peruntukannya yaitu luas, asalkan untuk berbuat kebaikan, kebajikan. Seperti contohnya di UPZ kantor urusan agama itu sekarang semua kantor urusan agama yang ada di Kabupaten Blitar itu menjadi UPZ. Dari manakah hasil ZIS-nya KUA tersebut? Yaitu dari infak sedekahnya para catin. Dan KUA ini bisa bebas menggunakan, mentarsarufkan dari hasil ZIS-nya itu, hasil UPZ-nya itu ditasarufkan kepada yang berhak menerimanya. Tentunya kalau ZIS bisa dibuat untuk kegiatan, mungkin kegiatan casus catin, kursus calon pengantin, atau pentasarufan kepada lingkungan sekitar KUA dan sebagainya. Karena saya yakin bahwa KUA itu hasil ZIS-nya banyak dari infak dan sedekah. Bapak Ibu yang berbahagia, harapannya KUA yang saat ini belum mengumpulkan ZIS-nya untuk segera melaksanakan pengumpulan
dana zakat infak sedekahnya, karena ini sangat membantu kepada kegiatan kita, bisa dikembalikan kepada kegiatan dan bisa ditasarufkan kepada lingkungan sekitarnya. Bagaimanakah cara pentasarufannya? Itu ada hak kepada UPZ, yaitu 70% kita bisa membantu pentasarufannya dari Basnas. 70% dari setelah dipotong hak amil. Contohnya, kalau kita membayar ZIS, infak sedekah, sebesar 1 juta, berarti akan dipotong oleh amil. Kalau 1 juta, 20%-nya hak amil, itu berarti 200. 1 juta dipotong 200, tinggal 800. Berarti 800 ini yang akan bisa 70% dari 800 ini yang bisa kita kembalikan kepada UPZ yang selanjutnya akan ditasyarufkan kepada masing-masing UPZ. Begitupun juga Satker. Kalau Satker itu UPZ-nya ikut Kemenak. Jadi kita sikapi kalau Satker mengumpulkan ZIS-nya, Satker pun juga berhak untuk mentasyarufkannya sebanyak 70% dari yang disetorkan kepada UPZ Kemenak. Jadi perhitungannya seperti itu. Kalau katakanlah Satker nanti membayar, kalau ini murni infak sedekah gitu. Kalau infak sedekah itu 20% hak amilnya, terus kemudian 1 juta dipotong 200, berarti 800 dari 70% dari 800 ini bisa ditasarufkan oleh masing-masing Satker atau UPZ. Jadi masing-masing Satker pun juga semacam itu. Karena Satker ini UPZ-nya ikut Kemenak, dan semua uang atau ZIS dari Satker yang dikumpulkan di Kemenak ini setiap bulannya pasti dalam keadaan saldo 0 rupiah. Jadi tidak ada serupiah pun uang yang disimpan oleh UPZ Kemenak itu dari ZIS panjenengan semuanya setiap akhir bulan pasti disetorkan kepada Basnas Kabupaten Blitar. Sesuai dengan laporan yang kita share kepada masing-masing Satker dan kepada karyawan-karyawati, kita share ke grup Kemenak, kita share ke grup kasih dan penyelenggara, kita share ke grup KKM, semuanya berhak untuk membaca laporan tersebut. Dan apabila nanti ada yang tidak sesuai dengan penyetoran panjenengan, nanti bisa menghubungi saya atau bisa langsung datang ke ruangan saya. Insya Allah nanti akan dilayani dengan baik, akan dijelaskan dengan baik. Jadi semua uang yang panjenengan setor di UPZ kantor Kementerian Agama itu adalah pada akhir bulan dalam posisi 0 rupiah. Semuanya disetorkan ke Basnas Kabupaten Blitar. Dan apabila nanti panjenengan ikut mentasarufkan dari 70% tersebut, panjenengan semuanya bisa mengajukan proposal ke lewat UPZ kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar ke Basnas, dan sekaligus nanti akan cair dumateng panjenengan, dan sekaligus karena ini lembaga berarti harus membuat laporan dari pentasarufan tersebut. Proposal tersebut sederhana, tidak harus proposal yang panjang dan sebagainya, mungkin 1-2 lembar cukup dengan kepadanya Basnas atau UPZ, terus kemudian maksud dan tujuannya, apa kegiatannya, terus kemudian RAP atau keperluannya yang dibutuhkan itu apa, dituangkan pada proposal tersebut. Insya Allah nanti kalau sesuai dengan program-program Basnas dan sekaligus tidak menyalahi dari aturan syariat Islam, insya Allah akan tetap dicairkan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini suasananya kok tegang, Mbah Muh bareng ini.
Bapak Ibu yang berbahagia, ini di Ramadan ini ada satu program dari pusat yang namanya Festival Ramadan. Pada tanggal 17 Maret nanti, semua kementerian agama mulai dari pusat sampai provinsi serentak akan mengadakan kegiatan Festival Ramadan seperti tahun kemarin. Jadi harapan saya nanti semua satker dan mungkin KUA juga pun nanti tanggal 17 Maret, tepatnya tanggal 17 Ramadan, harus mengadakan kegiatan berupa kegiatan sosial, bisa santunan anak yatim, bisa permodalan kepada orang yang membutuhkan, mungkin bantuan ke disabilitas, terus kemudian bantuan-bantuan yang lainnya, dan sekaligus nanti semua kegiatan itu dilaporkan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan diteruskan ke Kanwil. Kemarin hasil Zoom dan semua kegiatan itu akan dilaporkan ke Kanwil masing-masing provinsi. Seperti contohnya MAN 2, MAN 2 itu ada kegiatan jenis KKN, IRC, Intensif Ramadan Camp. Itu seperti KKN istilahnya, itu seperti kalau di tingkat perguruan tinggi. Itu nanti diharapkan juga akan mengirimkan kegiatannya, bisa dimasukkan kegiatan. Itu termasuk saya yakin bahwa di sana banyak kegiatan yang positif, mungkin diantaranya juga mengisi pengajian, mungkin menjadi imam dan sebagainya. Juga nanti harapannya kalau bisa ada santunan di tempat tersebut untuk sekaligus dilaporkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Blitar, nanti yang akan diteruskan ke Kanwil Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa sebetulnya kalau zakat ini kita kelola yang baik, itu akan menghasilkan suatu peningkatan perekonomian di negara kita. Kita tahu kalau bahwa potensi zakat pada tahun 2022 kemarin itu diperkirakan kalau semua orang Islam yang ada di Indonesia ini mau membayar zakat itu sebesar 327 triliun. Bagus ini. Jadi zakat, potensi zakat di Indonesia ini tahun 2022 kemarin dihitung itu apabila semua orang Islam yang ada di Indonesia ini mau sadar dengan zakat sebesar 327 triliun per bulan ini. Per tahun gitu. Dan saat ini yang bisa terrealisasi itu sebanyak 41 triliun per tahun. Dan Basnas Kabupaten Blitar ini termasuk Basnas yang ragil, yang lahirnya itu paling ketinggalan di Provinsi Jawa Timur. Tapi alhamdulillah dengan yang ragil, lahirnya ragil ini tidak mengurangi semangatnya, ternyata bisa menyalip dari daerah-daerah lain. Dan kakak ragilnya itu di kota Surabaya, itu kakak ragilnya di kota Surabaya. Surabaya itu per bulannya bisa mencapai 2M per bulan, Mungkin ini harus dibarengi dengan semangat atau support dari Bapak Wali Kotanya, sinten ya Bapak Wali Kotanya, Bapak Erik ini. Jadi tidak lepas dari dukungan pemerintah, dan kelihatannya Pak Erik ini juga tegas dan keras dalam zakat, akhirnya bisa terkumpul 2M per bulannya. Pentasyarupannya juga sudah ditasyarupan ini. Semuanya masuk ke Basnas, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin waktunya sudah
45 menit dan mungkin 15 menit nanti kita buat untuk tanya jawab dan sekaligus nanti ada kalau saya tidak bisa menjawab ada suhunya ini, ada alamah itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator atau hostnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bapak Munim atas penjabarannya terkait zakat, infak, sedekah dan juga wakaf nih Pak. Alhamdulillah kalau benar pengelolaannya itu pasti bisa bermanfaat bagi banyak sangat orang. Sangat bermanfaat. Jadi ya Bapak Ibu mungkin kalau yang berkeinginan untuk mendaftarkan sebagai UPZ ya atau berkeinginan untuk menyalurkan zakat ke baik ke instansi masing-masing atau ke Kemenak itu bisa nggak Pak? Bisa. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan di kolom chat. Ya, selama ini 1 minggu ke belakang itu yang mengisi daftar hadir tidak pernah kurang dari 100 peserta Bapak. Alhamdulillah ternyata banyak yang selalu mengikuti kegiatan ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau ya mengirim di chat. Itu Pak Abu Sairi mau ngomong langsung atau dibacakan saja pertanyaannya Bapak? Dibaca mawon nggih. Pertanyaan dari Bapak Abu Sairi langsung saja yang pertama. Izin bertanya Pak Haji. Siap. Mohon dibantu. Bila suami dan istri sama-sama bekerja, apakah suami saja yang berkewajiban membayar zakat profesi atau dua-duanya? Itu pertanyaan yang pertama dari 3 pertanyaan. Langsung dijawab atau 3-3-nya saya sebutkan? Ya, 3-3-nya. 3-3-nya nggih. Yang kedua, persentase zakat yang dikeluarkan apakah dari seluruh penghasilan yang kita dapat atau dari gaji pokok saja? Selanjutnya yang terakhir, persentase dihitung dari penghasilan kita utuh atau setelah dikurangi kebutuhan, misal bayar cicilan atau utang dan kebutuhan yang lain. Baik, silakan monggo dijawab Bapak. Terima kasih. Dari Pak Yai Abu Husairi ini ya. Siap Pak Abu. Pokoknya setiap hari pasti menyiapkan pertanyaan nih Pak Abu Husairi. Untuk pertanyaan yang nomor 1 itu masing-masing harus mengeluarkan zakat karena zakat itu berkewajiban kepada seseorang ya, nafsun. Jadi bila suami PNS terus kemudian istri PNS sama-sama mengeluarkan zakat. Kelihatannya Pak Abu Sair ini istrinya PNS juga ini nggih. Oh, atau pengusaha. Pengusaha ikan. Jadi semuanya berdua sama-sama mengeluarkan zakat Pak Abu Sairi. Tapi kalau istrinya pengusaha ikan patin, berarti nanti zakatnya lain lagi Pak Abu Sairi. Terus kemudian persentase zakat yang dikeluarkan apakah dari seluruh penghasilan yang kita dapat atau dari gaji pokok saja? Ini adalah pengertiannya adalah gaji penghasilan bruto. Jadi yang kita terima kotor apa adanya itu yang kita wajib zakati. Katakanlah Pak Abu Sairi menerima zakat 10.500.000. Berarti ini sudah 1 nisab, berarti harus mengeluarkan zakatnya Pak Abu Sairi 2,5%.
Terus kemudian persentase dihitung dari penghasilan kita utuh, dipotong atau setelah dipotong kebutuhan. Kembali yaitu tadi penghasilan bruto Pak Abu Seri. Jadi apa adanya dari penghasilan kita semuanya itu kita zakati. Nggih. Ngoten nggih Kiai nggih. Nggih. Insyaallah ngoten sudah ditaskeh oleh guru kita yaitu Bapak Kiai Farmadi. Nisabnya per tahun 85.685.927 rupiah per tahun. Per orang. Nggih. Kalau per bulannya 7.140.498.000. Nggih. Kalau misalnya Nggih. itu suami dalam 1 tahun tidak memenuhi shop, kemudian kalau digabungkan dengan istri baru memenuhi dua-duanya memenuhi itu, terus bagaimana? Enggak masuk juga. Jadi masing-masing yang berpenghasilan Pak Haji. Nggih. Iya. Nggih. Dihitung nggih. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Bu Ida Zubaidah. Mohon izin bertanya. Dalam beberapa kasus di masyarakat, seseorang memiliki penghasilan tidak tetap seperti pekerja lepas atau freelancer. Bagaimana cara menentukan kewajiban zakat profesi bagi mereka? Apakah ada perbedaan penghitungan dibandingkan dengan pegawai tetap? Mohon jawabannya Pak Haji. Terima kasih. Siap, nggih. Nggih, Bu Haji. Oke, terima kasih Bu Ida. Jadi kalau kita pegawai negeri ini bisa dihitung bahwa nisab kita nanti sudah memenuhi nisab itu sudah jelas karena gaji kita adalah sudah jelas, sudah bisa dihitung. Tetapi kalau profesi yang lain yang penghasilannya tidak tetap itu perlu mengeluarkannya itu perlu hauliyah. Jadi dihitung tahun terakhir itu sudah mempunyai nisab atau belum. Karena apa? Kalau pegawai itu kok ASN itu bisa dibayarkan di depan karena gaji kita sudah bisa kita hitung pasti dan tetap ini. Dan ini pun juga pernah ditanyakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyu'ajjila zakata malihi qabla mahalliha farakhasa lahu fi dzalik. Apakah bisa membayar zakat itu ditakjilkan, disegerakan sebelum datang waktunya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farakhasa lahu fi dzalik, maka Rasulullah memberi rukhsah keringanan kepada Ibnu Abbas tersebut. Jadi ini berarti awake dhewe ini ASN ini karena gaji kita sudah bisa dihitung, berarti kita boleh mentakjilkan, bukan takjil puasa saja, tetapi boleh takjil dalam membayar zakat. Rukhsah, mendapatkan rukhsah keringanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau gajinya itu tidak tetap, fluktuatif naik turun, berarti kita harus tunggu hauliyahnya akhir tahunnya. Kalau sudah menyampai nisab, berarti wajib dikeluarkan. Mungkin perlu ditaskeh kepada Kiai. Berarti tiap bulan dicatat gitu nggih Pak? Tiap bulan ada ini pembukuannya, berapa? Nanti akhir tahun baru dilihat sesuai memenuhi nisab atau enggak. Betul, gitu nggih. Baik. Selanjutnya ada lagi Pak. Hari ini banjir pertanyaan Pak. Dari Bu Arafah ya, perencana kita. Mohon izin bertanya, apakah zakat profesi bisa diserahkan berupa barang? Itu pertanyaannya Pak. Terima kasih Bu Arafah. Bahwa di Basnas itu kemarin di kampung zakat itu, tentunya di Basnas itu kan ada uang zakat, infak, sedekah. Kemarin di kampung zakat itu kita memberi permodalan.
Bahkan tahun ini program Basnas itu tidak banyak memberikan secara konsumtif, tetapi dari produktif. Kemarin ada yang dirupakan mesin cuci mobil, cuci motor. Terus kemarin ada kalau giling daging belum. Terus kemudian kita pernah Kiai pada waktu di Wates kemarin zakat kita berikan kepada orang merbot masjid, rumahnya jauh dari masjid tapi sergap masjid, sergap untuk bersih-bersih masjid. Akhirnya ketika kita beri motor seharga 3 juta berapa itu, meskipun tidak baru gitu. Jadi zakat bisa diberikan tidak harus berupa uang, tetapi juga berupa barang yang sifatnya produktif. Seperti kemarin itu di Sumberjo itu kolaborasi Basnas Cup dengan Basnas Provinsi ditasarufkan berupa bantuan rumah layak huni, terus kemudian kambing, terus kemudian permodalan itu. Jadi kesimpulannya harta zakat itu boleh ditasarufkan berupa barang. Konten Bu Arufah. Ini ternyata ada satu pertanyaan yang belum terbaca dari Pak Abu Sairi lagi, Pak. Kembali ke penanya yang pertama. Apakah setelah kita menzakatkan pendapatan bulanan yang telah mencapai nisabnya, tetap mempunyai kewajiban menzakatkan uang tabungan selama setahun dari pendapatan yang telah terzakati tersebut? Jawabnya tidak. Kalau sudah dikeluarkan pada awal bulan atau pada waktu gajian, per tahunnya tidak perlu mengeluarkan zakat kembali. Nah ini, insya Allah di Wahbah Zuhaili ini dan di hukum zakat Yusuf Qaradawi semacam itu. Bukan kena dam. Ingatkan Pak Isal. Baik, untuk pertanyaan sepertinya sudah cukup Pak. Sudah tidak ada lagi dari chat ya. Sudah kenyang dari Pak Abu Sairi ya Pak? Sudah diwakili oleh Pak Abu Sairi. Cukup Bapak atau ada lagi yang perlu disampaikan? Monggo Pak Subhan. Kalau khud min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud min ambillah zakat itu kan termasuk untuk mensucikan jiwa. Jadi kalau kita zakat dititipkan ke Pak Mun'im itu kan sama dengan mensucikan jiwa kita. Pertanyaannya, sejauh mana kehati-hatian UPZ dalam memanage orang-orang yang membayar zakat? Baik itu dipotong lewat bendara, diserahkan ke Pak Mun'im, sejauh mana kehati-hatiannya itu? Terima kasih Pak Subhan. Jadi uang yang disetorkan kepada saya istilahnya titip Pak Subhan. Jadi uang tersebut kita serahkan semuanya kepada Basnas. Kalau ada kita pentasyarufannya, nanti yang menelaah pentasarufan ini, uang ini dikemanakan itu adalah sudah bagiannya Basnas. Ada timnya, ada di sana komisioner berapa itu bagian syar'inya. Jadi sudah ditelaah ditelaah bahwa ini sesuai dengan, kalau ini uang zakat sudah sesuai dengan As-Sanaf 8 atau bukan. Kalau infak sedekah mungkin lebih luas lagi, ngoten Pak Subhan. Betul Baik, sudah cukup Bapak. Saya ingatkan kembali untuk mengisi absen atau daftar hadir yang sudah dikirimkan di kolom chat. Selanjutnya menginformasikan bahwa besok masih ada kajian Ramadan lagi ya, di jam yang tetap, tapi dengan host dan narasumber yang berbeda Bapak. Besok narasumber kita ada Bapak Subhan, ya, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Hostnya masih rahasia ya Pak. Nanti kalau Pak Endro dan kawan-kawan ini ada di pungkasan apa Pak?
paling akhir nanti ya, bareng-bareng di situ. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan sampai akhir. Terima kasih juga kepada Bapak Munim Sufufi atas materi yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya pribadi dan bermanfaat kepada semuanya. Amin. Baik, ini sesuai Pak dengan pantun penutup saya. Ikan hiu makan tomat. See you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sehati kayak Mbak Excel. Oh iya, lupa Bapak Ibu kita belum foto bersama ya. Ya, saya hitung melalui, ini mulai dari halaman pertama, ini ada 4 halaman ya. Ada 3 halaman, dimulai dari halaman pertama. Senyum, 1, 2, 3. Sudah, lanjut ke halaman kedua. Mohon untuk di on cam semua. Halaman kedua, 1, 2, 3. Lanjut ke halaman ketiga. Ini sudah hilang semua ini. Nggak ada wajahnya semua. Nah, mulai dibuka. Yuk. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengikuti kajian Ramadan lagi besok jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Terima kasih.